Dana dokal kita sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah Aceh sebesar 43.646.838.000 rupiah. Adapun usulan untuk tahun 2026 yang pertama adalah pengadaan ambulan 1 unit yang kita rencanakan dialokasikan untuk wilayah Kecamatan Murbo. Yang kedua, pengadaan mesin fogging puskesmas 4 unit senilai 200 juta yang kita proyeksikan untuk Kecamatan Johan Pahlawan, Kecamatan Murbo, dan Kecamatan Samatiga. Kemudian pembangunan MCK SD ada di 3 SD, yaitu SD Negeri Percontohan, SD Negeri Putra Tuha Kecamatan Murbo, dan SD Negeri Muntulang Kecamatan Pantonru. Kemudian rehab drainase SD kita rencanakan di SD Negeri 14 dan SD Negeri 25 Kecamatan Johan Pahlawan. Kemudian rehab pagar sekolah non-formal, sekolah pendidikan non-formal di Lapang atau kita kenal dengan SKB, itu pembangunan pagar sebesar 500 juta. Kemudian pembangunan dan rehab MCK Dayak untuk seluruh Dayak sesuai dengan kemampuan anggaran kita sebesar 700 juta. Kemudian pembangunan rumah layak huni tersebar di seluruh kecamatan di dalam Kabupaten di dalam Kabupaten Aceh Barat sebesar 1,650 miliar. Kemudian rehab rumah layak huni, rehab kita alokasikan untuk 50 unit rumah sebesar 1 miliar. Kemudian lampu penerangan jalan ini di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Barat, namun ini ada perubahan pertimbangan terbaru karena mengingat keterbatasan anggaran. Karena kalau lampu penerangan jalan nanti ada tindak lanjutnya pembayaran rekening listrik, Ibu Ketua. Oleh karenanya ke depan kita mulai berpikir bagaimana kalau kita gunakan lampu tenaga surya sehingga anali membebani anggaran hanya untuk. Jadi kalau tak perlu lampu, kita sediakan rekening listrik lah mereka. Sementara kita anggaran kita masih semakin terbatas. Ini rencana kalau sepakat dengan para anggota dewan semuanya, nanti sudah mulai harus kita pikirkan lampu tenaga surya untuk fasilitas umum, Bu Ketua. Gimana? Lampunya nanti sekarang Pak Dinas Teknis, Bu. Tapi ini seluruh Kabupaten Aceh Barat. Lipat yang pemerintah pasang untuk kita sepakati. Kemudian pembangunan saluran drainase lingkungan Kampung Ujung Baru, Ujung Baru di Komplek Pasar sebesar 520 juta. Kemudian peningkatan jalan Isaya Alu Kumuneng. Kemudian peningkatan jalan Alu Kumuneng Simpang Temarung. Kemudian pembangunan jalan akses menuju Puskesmas Samatiga. Kemudian peningkatan jalan Blangme Siradu. Kemudian peningkatan jalan Pasijaneng Payabaru dan Lubuk Betung sampai Lubuk Betung. Kemudian peningkatan jalan akses pendidikan Pantonru. Kemudian peningkatan jalan Pulau Tungoh Jambak Sigundu sampai Sigundu. Kemudian peningkatan jalan Alu Bagok Alu Bate, luas Alu Bagok Alu Bate. Kemudian pembangunan jalan Rimbalangi Suak Biduk. Kemudian pembangunan jalan Syah Kuala atau Jalan Punti. Kemudian peningkatan jalan Gunung Pulau Karanghampa. Kemudian peningkatan jalan Balai Redep Bulu Bukit Jaya di Murbo. Pemeliharaan jalan Sarah Perlak Kajing Tanomira. Pemeliharaan jalan Kajing Seradu. Selanjutnya pemeliharaan jalan Sawang Tuge Panti Cermen. Selanjutnya pemeliharaan jalan Ketim Perahu Pasimali. Selanjutnya lanjutan rehab jalan Jawi Siput. Kemudian rehab jalan Generasi
Selanjutnya pemeliharaan Jalan Bakat Kemarum Jawi. Kemudian lanjutan pembangunan jembatan Alu Tampak. Kemudian rehab jalan jembatan gantung Cok Manggi. Kemudian rehab jembatan gantung Cok Kunti. Kemudian rehab drainase jalan Sisingamangaraja Kecamatan Johor Palawan. Kemudian rehab drainase jalan kesehatan di Johor Palawan. Kemudian pembangunan drainase jalan Bumung Jaro. Kemudian drainase jalan Iskandar Muda. Kemudian perluasan spam perkotaan, rehab drainase jalan nasional Kecamatan Johor Palawan, kemudian pengadaan mobil operasional lapangan pengaman aset Pemda. Ini yang ini disarankan oleh pihak provinsi untuk tidak dilaksanakan melalui dana otsus yang pengadaan mobil ini. Kemudian peningkatan sarana prasarana gudang logistik dan peralatan kebencanaan. Kemudian mobil rescue jeep 4x4 untuk BPBD juga. Kemudian pompa portable, ini untuk alat-alat pemadam kebakaran di BPBD juga. Kemudian pemeliharaan rutin sarana dan prasarana Masjid Agung. Kemudian operasional guru TPA. Kemudian alat bantu disabilitas, kursi roda, tongkat, walker, dan kaki palsu. Kemudian pengadaan combine harvester untuk pertanian, pengadaan traktor 4WD untuk pertanian, kemudian pengadaan ternak sapi untuk mendukung kawasan peternakan, kemudian pengadaan obat-obatan ternak sapi, pengembangan budidaya dan hilirisasi nilam, kemudian peningkatan kompetensi petani nilam, kemudian pelaksanaan pasar murah untuk komoditas penyumbang inflasi, kemudian gelar pangan murah, kemudian yang terakhir hilirisasi produk perikanan. Total semuanya sebesar 43 miliar 646.838.000 rupiah. Ini demikian Ibu Pimpinan. Yang berkoordinasi Pak, berkoordinasi dana PUPR berapa, inflasi berapa Pak di berapa berapa. Baik. Untuk Dinas Kesehatan sebesar 850 juta, Pak Dinas Kesehatan. Kemudian Pak Dinas BPBD, Dinas Kesehatan 850 juta. Coba bisa. Untuk BPBD 4.499.362.000 rupiah BPBD. Kemudian Dinas Kelautan 200 juta. Dinas Kelautan 200 juta, Ibu Pimpinan. Kemudian Dinas Pangan 50 juta, gelar pangan murah. Kemudian Pak Dinas PUPR, ini banyak paketnya. Rp21.849.105.949 rupiah, Pak PUPR. 20.849.105.949 rupiah. Kemudian Dinas
pendidikan sebesar 750 juta. Bak Daya 700 juta. Dinas Perdagangan 1 miliar. Kemudian Dinas Perkebunan dan Peternakan 1,6 miliar. Dinas Perkebunan dan Peternakan 1,6 miliar. Kemudian Dinas Pertanahan rencana 70 juta, tapi sudah disarankan oleh pihak provinsi untuk tidak menggunakan dana otsus. Kemudian Dinas Pertanian sebesar 1 miliar. Kemudian Dinas Perkim sebesar 5 miliar 170 juta pas. Kemudian Dinas Sosial Sentuh 80 juta alat untuk disabilitas. Kemudian Dinas Syariat Islam sebesar 4 miliar 648 juta 369.651 rupiah. Demikian distribusi pagu kalau dilihat berdasarkan SKPK. Nah, kemudian untuk perubahan dari yang sudah ditetapkan di Murni terjadi perubahan. Yang pertama sekali pengadaan kendaraan beko loader, Ibu Pimpinan. Beko loader dan ATV yang suluk-suluk jalannya. Nomor dia, ini apa? BPD. Ya, BPD. Sudah dari 2 miliar menjadi